masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Untuk mendukung channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share. Halo, apa kabar para sobat pejuang UT dimanapun Anda berada? Selamat siang, teman-teman. Tentunya teman-teman sudah memperoleh hasil dari hasil UAS kemarin melalui DE, yaitu pada tanggal 22 Februari 2021. Nah, bagaimana hasilnya teman-teman? Apakah sudah sesuai harapan? Nah, kalau misalnya belum sesuai harapan, saya ada sedikit tips untuk teman-teman agar memperoleh IP 3, hampir 4, bahkan 4. Nah, begini teman-teman. Sewaktu teman-teman registrasi pendaftaran di UT, pertama kali kan teman-teman sudah memilih ya, antara non-SIPAS dan SIPAS. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa bedanya SIPAS dan non-SIPAS, itu bisa melihat di video saya yang lain. Nah, langsung saja saya akan bagikan untuk bisa mendapatkan IP 3, hampir 4, bahkan 4 bukan hal yang mustahil. Begini teman-teman. Yang pertama, intinya kalau teman-teman mengambil tuton, langsung saja saya bagikan sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Kalau teman-teman mengambil tuton, kerjakan setiap tugas dan diskusi yang ada di masing-masing sesi. Yang pertama itu, jadi kerjakan semua diskusi dan tugas yang ada di setiap sesi, karena ada 8 sesi yang dilaksanakan dalam 2 bulan, 4 minggu ya, karena setiap minggu itu satu sesi, itu kerjakan semua, baik diskusi maupun tugas. Nah, untuk tugas hanya ada di sesi 3, 5, dan 7. Itu teman-teman harus kerjakan. Kenapa harus kerjakan? Pertama, teman-teman pasti akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai mata kuliah yang sedang teman-teman ambil. Jadi misalnya seperti saya ambil hukum, dengan ketentuan atau mengikuti tuton, saya akan mendapatkan gambaran melalui tugas-tugas dan diskusi-diskusi yang disampaikan oleh tutor. Nah, di situ ada diskusi, kerjakan saja sesuai dengan apa yang ada. Itu pasti akan mau tidak mau akan membuat kita membuka buku dan searching di Google untuk mendapatkan jawabannya. Nah, bagi saya tidak masalah sumber-sumber mana, karena dalam diskusi nanti teman-teman itu menyampaikan sumbernya dikutip dari mana, itu harus disampaikan dalam diskusi. Tetapi tidak hanya di situ, di diskusi juga harus kita sampaikan pendapat kita untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Karena kalau teman-teman hanya comot dari ini, itu juga tidak maksimal. Tutor akan tahu dan pasti akan mendapatkan nilai tidak optimal, bahkan mungkin tidak mendapatkan nilai atau nilai jelek ya, ongkos tulis gitu maksudnya. Nah, pengalaman saya waktu diskusi, kita harus benar-benar mendapatkan literatur atau beberapa sumber untuk kita sarikan dan kita pakai pendapat kita sendiri. Jadi pure dari pendapat kita berdasarkan sumber-sumber itu. Nah, setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran waktu diskusi itu. Kemudian dipertajam dengan pengerjaan tugas yang kedua. Tugas di tuton itu juga harus kita kerjakan, karena itu ada beberapa diskusi dan tugas yang sifatnya itu 11-12 ya, maksudnya topiknya hampir sama dengan diskusi, tetapi ada juga yang tugas itu memberikan gambaran yang lebih detail, lebih dalam. Jadi di situ nanti teman-teman bisa memilih atau mengerjakannya, misalnya topik hukum acara pidana misalnya. Nah, di topik di diskusi nanti akan bisa dipertajam di tugas. Nah, itu teman-teman kerjakan, karena di tugas itu kan IC ya, bisa diupload, dikerjakan di Word, kemudian diupload ke tutornya melalui website tutor yang ada di kolom
disediakan di websitenya itu. Gitu. Jadi meskipun tuntutan bebannya 30%, itu sangat penting teman-teman. Karena apa? Yang bobot 30% nanti itu akan modal menjadi dapat mengisi wawasan atau pengetahuan kita terhadap mata kuliah tertentu itu. Dan itu akan menjadi modal kita untuk mengikuti UAS. Nah, kalau UAS multiple choice itu setidaknya kita mendapatkan gambaran. Meskipun multiple choice memang saya bilang sangat susah, justru lebih susah daripada IC karena dia harus benar-benar detail jawabannya A ya A, B, C, D ya. Pasti eksak gitu, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita sudah mengerjakan tuton, kita sudah mendapat gambaran dan kita sudah bisa memperoleh suatu tidak modal kosong ya kita mengerjakannya. Nah, kita bisa menggunakan gambaran untuk bisa mengerjakan di UAS. Nah, syukur-syukur kejadian di semester lalu ya mungkin tidak akan terulang lagi ya. Maksudnya UAS itu diambil dari nilai tuton 100%. Nah, kalau teman-teman memperoleh nilai tuton 85 ke atas dan itu dianggap sebagai 100%, tentu saja teman-teman akan mendapatkan nilai A di situ. Nah, itu alangkah suatu berkat atau suatu hal yang sangat menguntungkan kita ya, karena kita mengerjakan tuton tapi sudah dianggap 100%. Nah, itu di waktu pandemi yang lalu, tapi saya pikir ini tidak akan jadi karena saat ini UT sudah menyelenggarakan the take home exam gitu. Jadi itu teman-teman kuncinya untuk teman-teman bisa mendapatkan IP 3 hampir 4 bahkan 4 itu yang bisa saya bagikan. Baik teman-teman, sampai jumpa, tetap semangat dan sukses selalu.